Halo guys, balik lagi bareng aku Berkadi. Di video ini kita bakal ngobrolin Xiaomi Mi 11. Ini merupakan HP flagship dari Xiaomi yang dirilis pada tahun 2021 dan sekarang harganya udah sangat terjangkau guys. Buat kalian yang mau order unit ini, kalian bisa langsung aja mampir di toko online aku. Ini harganya cuma 5,9 juta rupiah, tapi ada beberapa hal yang harus kalian tahu dari HP ini dan kenapa HP ini masih sangat worth it dibeli. Jadi kita langsung mulai aja ke hal yang pertama yang harus kalian tahu adalah HP ini tuh menggunakan SoC 888 pertama di dunia pada tahun 2021. Snapdragon 888 merupakan Snapdragon terkencang pada tahun 2021 ya, dan ini merupakan device yang dibenamkan pertama kali. Jadi buat kalian yang masih mementingkan performa buat gaming, buat video editing, HP ini masih sangat sanggup melibas semua pekerjaan kalian. Walaupun rumornya bahwa SoC ini tuh gampang panas ya, tapi overall ini udah aku pakai sekitar 3 hari nggak pernah ada kendala dengan suhu dari HP ini. Ini aku biasa buat ngedit di HP, apalagi buat sosial media, Instagram, YouTube. Ini nggak ada masalah sama sekali dari hal suhunya. Apalagi dari performanya ini emang memanjakan banget karena dari segi SoC-nya tuh kenceng banget guys. Itu hal yang pertama ya. Kita bakal lanjut ke bagian hal yang kedua adalah HP ini tuh HP pertama yang aku pegang yang mempunyai layar melengkung di keempat sisinya. Bahkan mungkin hanya HP ini ya, karena aku lihat semua HP tuh nggak ada yang melengkung di bagian atas dan bawahnya. Tapi Xiaomi Mi 11 ini melengkung di keempat sisinya guys. Kita bakal lihat ya, untuk bagian kanan kirinya udah jelas lah ya, ini emang layarnya curve. Tapi di bagian atas guys, ini juga melengkung, walaupun nggak setajam di bagian kanan dan kirinya. Ini diklaim Xiaomi layar lengkungnya tuh di 2,5D ya. Ini walaupun nggak terlalu melengkung, tapi ini kelihatan melengkung kalau dilihat secara langsung. Nah, maka dari itu ini banyak orang yang ngeluh tentang proporsinya yang kurang asimetris guys. Walaupun emang kalau dilihat secara langsung ini sebenarnya simetris dan bezelnya pun sama. Hanya saja karena di bagian atasnya melengkung, jadi ini kelihatannya kayak lebih tipis guys. Buat pemakaian harian pun ini nggak terlalu mengganggu ya, karena dia layar lengkungnya tuh nggak yang terlalu dramatis kayak di Oppo Find X2 ya. Ini kan kalau di Oppo Find X2 ini layar lengkungnya dramatis, dan buat penggunaan harian tuh ya lumayan mengganggu ya, apalagi buat kalian yang suka buat ngedit foto atau video. Tapi untuk Xiaomi Mi 11 ini masih enak dipakai karena layar lengkungnya nggak terlalu dramatis. Itu hal yang kedua yang harus kalian tahu. Hal yang bagusnya dari layar lengkung ini ya kelihatannya tuh cakep banget guys. Kemudian dari segi viewing angle-nya juga enak. Intinya HP layar lengkung tuh udah pasti HP mahal guys. Misal pun ada layar lengkung yang murah ya pastinya adalah HP second. So kalau kalian prefer mana guys? Pilih layar lengkung atau yang layar flat? Kalau aku pribadi aku suka layar lengkung yang nggak terlalu dramatis seperti di Mi 11 ini. Dan HP-HP ku sebelumnya juga kebanyakan tuh pakai yang layar lengkung. Oke, kemudian selanjutnya hal yang ketiga ya adalah di bagian speaker dari HP ini. Ini tuh HP di awal rilisnya di harga 10 juta. HP 10 juta pakai Snapdragon 888 dan speakernya tuh udah dicun oleh Harman Kardon. Ini ada badge-nya di sini. Ini ada badge-nya Harman Kardon, dan aku bisa bilang ini merupakan salah satu HP yang bisa dibilang terbaik di segi speakernya. Bahkan ini lebih baik daripada Oppo Find X2 yang dari segi harga barunya tuh selisihnya 5 jutaan guys. Ini harga barunya di angka 15 jutaan. Ini harga barunya Xiaomi Mi 11 itu waktu awal rilis di harga 10 jutaan kurang 1.000 rupiah. Tapi dari segi speakernya tuh ini enak banget, dari segi clarity-nya tuh detail, dari segi bassnya itu masih dapat, dan bassnya bukan bass yang cempreng atau yang nggak enak ya. Ini bassnya empuk, jadi aku mau kasih denger aja ya
kualitas dari speaker Mi 11. Nah itu guys, kualitas dari speaker di Xiaomi Mi 11 dari segi kualitasnya emang bisa dikatakan sangat fleksibel ya. Apalagi dia tuh udah pakai dual stereo speaker yang speakernya tuh bukan di earpiece-nya sini. Biasanya di HP-HP flagship tuh pakai yang earpiece buat suara second speakernya ya. Tapi untuk Xiaomi Mi 11 dia pakai speaker yang gede di bagian atas ini. Jadi dari segi suaranya tuh enak banget. Dari segi clarity-nya pun jernih. Intinya overall quality yang ditawarkan dari segi speakernya ini aku bisa katakan sangat berkualitas. Kemudian hal yang ketiga dari HP ini yaitu di bagian kamera dari Xiaomi Mi 11 ini. Kamera Mi 11 ini dia punya 3 triple kamera ya, triple kamera. Untuk kamera utamanya yang ada cincin ringnya ini dia beresolusi 108 megapiksel. Kemudian di secondary kameranya ada lensa ultra wide di 13 megapiksel. Sementara yang lensa kecilnya ini adalah lensa makro yang beresolusi 5 megapiksel. Kenapa aku mention ini sebagai kelebihan? Karena dari segi kameranya pun ini pertama kalinya secara pribadi, aku suka dengan kualitas foto yang dihasilkan di Mi 11 ini. Aku dulu tuh pernah pakai Xiaomi Mi 10 atau Mi 10 ya. Gambar yang dihasilkan Mi 10 tuh selalu oversaturated, kayak yang dihasilkan oleh HP-HP kayak Samsung ataupun Oppo. Untuk aku pribadi yang orangnya tuh demen dengan warna-warna yang natural seperti apa yang bisa dilihat oleh mata, aku tuh kurang suka dengan hasil foto yang oversaturated. Tapi untuk Mi 11 ini surprisingly dari segi color tone-nya tuh sekarang lebih natural dibandingkan dengan Xiaomi yang dulu. Dari segi warnanya tuh nggak terlalu saturated walaupun ya nggak senatural iPhone ataupun Google Pixel ya. Tapi aku bisa accept dengan color cyan yang diberikan sekarang. Xiaomi Mi 11 tampaknya udah upgrade dari segi software learningnya. Dari segi gambarnya pun ini cakep banget guys. Apalagi kalau pakai yang lensa makronya kayak gini. Ini tuh bisa foto detail dalam jarak yang sangat deket ya. Buat kalian yang suka foto-foto seperti contohnya foto bunga atau foto hewan-hewan kecil yang menggunakan lensa makro, ini menjadi opsi yang bagus. Begitupun juga dengan lensa ultra wide-nya. Ini ultra wide-nya di 13 megapiksel. Kalau dibandingkan dengan Oppo Find X2 kemarin yang harganya 15 jutaan, kualitas di bagian lensa ultra wide-nya tuh jauh guys. Lensa ultra wide di Xiaomi Mi 11 ini tuh cakep, masih detail dan kualitasnya nggak terlalu beda jauh dengan lensa utamanya. Dan satu lagi yang harus kalian tahu, Xiaomi Mi 11 tuh pakai sensor yang gede dan resolusinya juga gede banget di 108 megapiksel. Jadi walaupun ini aku pakai buat foto yang normal kayak gini, bukan efek potret ya, ini tuh udah memberikan natural bokeh yang cakep banget. Kalian nggak perlu pakai lensa potret, kalian dapetin efek bokeh yang bisa secakep ini. Dan ini kalian hasilkan hanya dengan sebuah kamera HP. Dan lensa potretnya pun ini cakep guys. Ini bisa dikatakan rapih, lebih rapih dari Oppo Find X2. Dan dari segi point of view-nya tuh mirip-mirip dengan Google Pixel 4 XL yang pernah aku punya kemarin. Ini lensa potretnya. Itu hal yang keempat atau ketiga tadi ya. Kemudian hal selanjutnya yang paling aku suka adalah di bagian overall desainnya. Desain dari Xiaomi Mi 11 tuh simple, sleek, walaupun bisa dikatakan nggak terlalu original ya. Ini tuh kameranya mengkotak kayak gini, mirip iPhone 12 Pro Max Part 2 itu ya. Tapi aku tuh suka dengan apa yang dikasih Xiaomi kayak gini. Segi desainnya tuh nggak terlalu rame, kameranya juga
ya udah menyatu gitu ya, dibandingkan dengan Mi 10 tuh kan yang kayak misah-misah gitu. Aku lebih prefer yang kayak gini. Apalagi ini tuh pakai form factor yang 20:9. HP-nya tuh memanjang. Aku suka HP yang memanjang kayak HP-HP Sony, HP-HP Oppo yang flagshipnya juga cakep karena emang memanjang. Dan dari segi backdoornya, ini tuh cakep banget guys. Dia punya finishing yang matte kayak gini, yang jarang dipakai oleh flagship merek lain. Dan ini merupakan warna yang paling cakep dari semua warna di semua varian HP. Ini aku impress pas aku pegang secara langsung guys. Dari segi warnanya tuh cakep banget. Buat kalian yang suka dengan warna-warna kalem atau minimalis, pasti suka dengan warna yang dihasilkan di Xiaomi Mi 11 ini. Apalagi kalau HP ini tuh dipakein case ya. Ini tuh kayak nyatu dengan case-nya ya guys. Nih. Intinya dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 9,8 buat desainnya, walaupun bisa dikatakan ini nggak terlalu original. Kemudian hal yang terakhir dari Xiaomi Mi 11 adalah dari segi proteksi yang dipakai. Guys, dia tuh HP dengan harga yang bisa dikatakan murah untuk ukuran flagship ya. Apalagi dengan Snapdragon 888, dia harganya 10 juta. Tapi proteksi layar yang dikasih, dia tuh udah pakai Corning Gorilla Glass Victus, di mana proteksi layar tersebut merupakan proteksi terbaik yang ada di HP pada saat itu. Sementara untuk bagian belakangnya ini pakai yang Corning Gorilla Glass 5. Dan sebagai tambahan juga, hal yang aku suka selanjutnya yang harus kalian tahu adalah layarnya tuh cakep bener guys. Dia pakai panel OLED dengan resolusi 2K dan udah mendukung 120 Hz display. Di video aja udah cakep bener guys, apalagi dilihat secara langsung. Layarnya tuh vibrant, warnanya tuh eye pleasing walaupun nggak oversaturated. Pokoknya layar dari Xiaomi Mi 11 ini tuh udah top notch. Kalau buat nikmatin konten-konten media, video, nonton film, layarnya juara. Dari viewing angle-nya juga cakep. Intinya tuh HP ini mendekati sempurna ya guys, walaupun emang nggak ada HP yang sempurna. Apalagi dengan harganya yang ditawarkan, sekarang harga sekiannya udah di 5,9 juta rupiah aja. So mungkin itu aja sharing tentang Xiaomi Mi 11. Buat kalian yang mau nambahin silahkan, atau buat kalian yang mau nambahin kekurangannya juga silahkan. Dan mungkin kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan lain, aku bakal update di video selanjutnya. Buat kalian yang tertarik membeli unit ini, langsung aja mampir, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.